Coba bayangin deh, kavaleri gurun terhebat di dunia, yang jago banget di darat, tiba-tiba harus perang di tengah lautan. Kedengarannya mustahil banget kan? Nah, kali ini kita bakal bahas gimana para ahli pedang dari daratan ini justru bisa ngalahin penguasa lautan yang katanya tak terkalahkan dalam salah satu manuver strategis paling gila dalam sejarah. Jadi gimana ceritanya ini bisa kejadian? Ini bukan cuma soal pertempuran biasa loh. Ini adalah kisah tentang gimana sebuah kekuatan berani nulis ulang semua aturan perang di laut. Yuk, kita bedah sama-sama. Oke, biar kita ngerti kenapa ini luar biasa, kita harus mundur dulu nih ke abad ke-7. Waktu itu, panggung dunia dikuasai dua kekuatan raksasa, tapi dengan arena permainan yang beda banget. Di satu sisi ada kekhalifahan Rashidin. Mereka ini rajanya daratan. Kekuatannya ada di kavaleri dan pedang. Nah, di sisi lain ada Kekaisaran Bizantium, sang penguasa lautan yang armadanya itu megang kendali penuh atas Laut Mediterania. Benar-benar dua dunia yang berbeda. Penting banget buat kita paham, selama ratusan tahun, Mediterania itu udah kayak danau pribadinya Bizantium. Kontrol mutlak ini jadi jantung kekuatan ekonomi dan militer mereka. Siapapun yang berani nantang mereka di laut, ya sama aja kayak nabrak tembok raksasa. Nah, ngadepin benteng laut yang kayaknya nggak mungkin ditembus ini, kekhalifahan ngambil satu keputusan yang super radikal dan berisiko tinggi. Kalau emang nggak bisa dihindari, ya udah, hadapi langsung. Ini tantangan yang luar biasa besar loh. Di bawah komando Khalifah Utsman dan Gubernur Muawiyah, mereka mulai sebuah proyek super ambisius, ngebangun angkatan laut dari nol. Terus gimana caranya? Mereka pinter banget. Mereka manfaatin keahlian para pembuat kapal di wilayah-wilayah yang baru mereka taklukkan, kayak Mesir dan Suriah. Sebuah langkah strategis yang cerdas banget. Armada Bizantium itu andalannya kapal Dromon. Coba bayangin aja, Dromon ini kayak jet tempur di zamannya, super cepat, lincah, dan ini adalah hasil dari pengembangan teknologi angkatan laut selama ratusan tahun. Canggih banget pokoknya. Nah, yang menarik, pihak Arab nggak coba-coba bikin kapal super canggih yang baru. Mereka malah bikin kapal yang desainnya mirip banget, namanya Shalandi. Ini nunjukin satu hal yang krusial, pertempuran ini nggak akan dimenangkan sama siapa yang punya kapal lebih bagus, tapi siapa yang punya taktik lebih cerdik. Dan panggung buat adu cerdik itu akhirnya tiba di lepas pantai Lycia tahun 655. Inilah momen di mana dua raksasa ini ketemu untuk pertama kalinya dalam pertempuran laut besar. Pertempuran Zatus Syawari, atau yang lebih kita kenal sebagai pertempuran tiang kapal. Kaisar Konstans kedua sendiri loh yang memimpin langsung armada Bizantium. Dengan 500 kapal perang di belakangnya, bisa kebayangkan gimana percaya dirinya dia. Dia pasti mikir ini bakal jadi kemenangan yang gampang banget. Sementara lawannya, Angkatan Laut Arab yang umurnya masih seumur jagung cuma datang dengan 200 kapal. Kalau di atas kertas, ya ini harusnya jadi ajang pembantaian. Nah, disinilah letak jeniusnya. Komandan pasukan Arab, Abdullah bin Sa'ad, sadar betul dia nggak mungkin menang kalau main ngikutin cara Bizantium. Jadi, dia nggak coba jadi pelaut yang lebih jago. Sebaliknya, dia mutusin buat mengubah total aturan mainnya. Dan ini dia taktik gila mereka. Pertama, mereka serbu lurus ke depan, gak peduli sama serangan panah musuh. Kedua, begitu dekat, mereka lempar tali dan pengait buat nyikat kapal mereka ke kapal musuh. Ketiga, dengan kapal-kapal yang saling terikat, mereka nyiptain satu platform raksasa yang stabil. Intinya apa? Mereka mengubah lautan jadi daratan. Dengan cara ini, keunggulan manuver kapal Bizantium jadi nggak ada gunanya sama sekali. Pertempuran ini bukan lagi soal siapa yang lebih jago mengendalikan kapal, tapi siapa yang lebih jago main pedang. Dan di arena inilah, para prajurit gurun itu rajanya. Mereka berhasil nyeret musuh ke kandang mereka sendiri. Hasil dari taktik brilian ini, wah, ini lebih dari sekedar kemenangan. Ini seperti gempa bumi yang mengguncang dan meruntuhkan tatanan kekuatan dunia saat itu. Para sejarawan bahkan menyebut pertempuran ini sebagai konflik menentukan pertama Islam di lautan dalam. Ini adalah momen deklarasi ke seluruh dunia. Ada penguasa baru di Mediterania. Lautan itu bukan lagi milik Romawi. Dampaknya itu langsung kerasa dan gede banget. Supremasi Angkatan Laut Bizantium hancur total. Mediterania, yang tadinya kayak danau pribadi mereka, sekarang jadi arena pertempuran selama 40 tahun ke depan. Dan yang paling penting, jalur perdagangan dan suplai yang vital sekarang terbuka lebar buat kekhalifahan. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari pertempuran yang udah ribuan tahun lalu ini? Jawabannya banyak banget, karena ini adalah pelajaran strategi yang nggak lekang oleh waktu.
Pelajaran pertama, dan ini penting banget, kelemahan teknis itu bisa diakalin pakai taktik yang kreatif. Pasukan Arab nggak sibuk mikirin cara bikin kapal yang lebih canggih dari Dromon. Mereka fokus nyiptain cara bertempur yang bikin keunggulan musuh jadi sia-sia. Dan pelajaran puncaknya adalah ini. Jangan pernah mau main ngikutin aturan main musuh. Justru sebaliknya, paksa mereka untuk main dengan aturan kita. Inilah inti dari strategi yang sesungguhnya. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua kan? Pertempuran modern apa, entah itu di dunia bisnis, teknologi, atau bahkan dalam hidup kita, yang bisa kita menangkan kalau kita berani mengubah total aturan mainnya? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.